Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, apa kabar nih? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, dalam video ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai baku mutu dari suatu sampel perairan dan juga sedimen melalui perhitungan kadar timbal dalam sampel tersebut. Excited dong pastinya. Oh iya, hampir lupa nih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Klise banget ya, tapi emang bener sih. Jadi kenalin, nama aku Febri Pranata Simarmata, biasa dipanggil Febri atau Nata. Sekarang aku lagi berkuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia Universitas Udayana, dan aku sekarang lagi di semester keempat. Nah, jadi perihal dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri berupa laporan hasil praktikum kimia lingkungan yang berjudul penentuan PB dalam sampel air dan sedimen. Nah, dilakukannya praktikum kali ini bertujuan untuk yang pertama menentukan persamaan regresi linear, kemudian menentukan kadar timbal dalam sampel air dan sedimen, kemudian yang ketiga yaitu menentukan suatu sampel tercemar atau tidak. Oke, coba kita amati ketiga gambar berikut. Apa yang terbesit pertama kali di pikiran kalian? Ya, sampah, limbah, kotor, tercemar. Semua itu tidaklah jauh melainkan berada di sekitaran kita. Salah satu masalah besar di dunia ini adalah masalah pencemaran logam berat. Pencemaran air yang sering terjadi adalah pencemaran kimia berupa logam-logam berat, dan hal ini sering terjadi pada air permukaan seperti danau dan sungai. Fluktuasi konsentrasi logam berat dapat dipengaruhi oleh masuknya buangan yang mengandung logam berat seperti limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian, debu yang masuk ke perairan dengan bantuan air hujan, aliran sungai, dan juga angin. Pencemaran suatu perairan oleh unsur-unsur logam berat selain mengganggu ekosistem juga secara tidak langsung juga dapat merusak perikanan dan kesehatan manusia. Nah, dilakukannya praktikum ini dalam laboratorium membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu Atomic Absorption Spectroscopy atau AS, kemudian ultrasonic bath, labu ukur, kertas saring, neraca analitik, hot plate, dan labu Erlenmeyer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu HNO3 pekat, H2SO4 pekat, air suling, aqua regia, sampel sedimen, dan juga sampel air. Nah, adapun prosedur percobaan untuk penentuan PB dalam air, yang pertama yaitu diambil sampel air sebanyak 20-50 ml, ditambahkan 5 ml HNO3 pekat, kemudian dibuat larutan blanko dengan cara yang sama. Selanjutnya timbang 0,016 gram PB nitrat, kemudian larutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml sehingga diperoleh konsentrasi PB yaitu 100 mg per liter. Kemudian siapkan 3 buah labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Selanjutnya, encerkan masing-masing labu yang sudah berisi standar sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi timbal 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Kemudian ukur absorbansi larutan-larutan tersebut menggunakan alat instrumentasi AAS pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan untuk penentuan PB dalam sampel sedimen. Pertama, 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia. Kemudian campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu campuran dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius juga selama 45 menit, kemudian campuran disaring. Filtrat yang dihasilkan kemudian diencerkan menjadi 50 ml. Sampel siap diukur dalam instrumen AAS. Berikut adalah data pengamatan dari praktikum yang dilakukan. Tabel 41 berisi data absorbansi dari sampel standar,
tabel 42 berisi data absorbansi dari sampel sedimen, dan tabel 43 berisi data absorbansi dari sampel air. Perhitungan. Pertama sekali yang dilakukan yaitu memplot hubungan antara nilai konsentrasi dengan absorbansi dari sampel standar menjadi kurva kalibrasi, sehingga didapatkan kurva sebagai berikut, di mana persamaan regresi linear yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,2206X dikurang 0,08 dengan R kuadrat itu adalah sama dengan 1. Nilai R kuadrat sama dengan 1 menunjukkan bahwa garis yang dibentuk dalam kurva kalibrasi sudah sangat linear. Selanjutnya yaitu menghitung kadar timbal dalam sampel air menggunakan persamaan regresi linear. Untuk variabel Y disubstitusi dengan nilai absorbansi dari sampel air, sehingga didapatkan kadar timbal dalam sampel air pada pengulangan yang pertama yaitu 0,4805 mg per liter, pada pengulangan kedua yaitu sebesar 0,4986 mg per liter, dan pengulangan ketiga yaitu sebesar 0,4397 mg per liter, sehingga didapatkan kadar timbal rata-rata sebesar 0,4489 mg per liter untuk sampel air. Kemudian yaitu menghitung kadar timbal dalam sampel sedimen, itu juga menggunakan persamaan regresi linear, sehingga didapatkan kadar untuk pengulangan pertama yaitu sebesar 2,6699 mg per liter, pada pengulangan yang kedua itu 2,6563 mg per liter, pada pengulangan ketiga itu 2,7470 mg per liter. Selanjutnya yaitu dicari kandungan timbal dalam sedimen ke dalam satuan mg per kilogram menggunakan rumus C kali V per M, sehingga didapatkan kandungan timbal dalam sedimen untuk pengulangan pertama yaitu sebesar 133,49 mg per kilogram, pada pengulangan kedua sebesar 132,81 mg per kilogram, dan pada pengulangan ketiga sebesar 137,35 mg per kilogram, sehingga kandungan timbal rata-rata dalam sedimen yaitu sebesar 134,55 mg per kilogram. Pembahasan. Pada kali ini dilakukan praktikum mengenai penentuan timbal dalam air dan sedimen. Prinsip kerja dari percobaan ini yaitu mengukur nilai absorbansi dari variasi larutan standar dengan instrumen Atomic Absorption Spectroscopy untuk menentukan kadar timbal dengan cara mensubstitusikan nilai absorbansi dari masing-masing sampel pada variabel Y ke persamaan regresi linear yang dibuat dari kurva kalibrasi standar. Dari data sampel yang didapatkan dari hasil pengamatan, maka dapat dicari persamaan regresi linear yaitu sebesar Y sama dengan 0,2206X dikurang 0,008 dengan nilai R kuadrat yaitu sebesar 1. Dari persamaan regresi linear yang didapatkan, maka dapat dicari kadar rata-rata timbal dalam setiap sampel. Untuk sampel air didapatkan kadar rata-rata timbal sebesar 0,4489 mg per liter, dan untuk sampel sedimen didapatkan kadar rata-rata timbal sebesar 134,55 mg per kilogram. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, dikatakan bahwa baku mutu maksimal untuk kadar timbal dalam air yaitu sebesar 0,003 mg per liter. Sedangkan dalam praktikum ini didapatkan kadar rata-rata timbal itu sebesar 0,4489 mg per liter. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel air yang diuji pada praktikum ini sudah tercemar oleh logam berat timbal. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sekian hasil pembahasan dari praktikum penentuan timbal dalam sampel air dan sedimen. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan saya tadi, saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya harapkan sekiranya dapat membuat pemaparan saya lebih baik untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.